Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian semuanya dengan keluarga beserta ibu, beserta keluarga dan keluarga besar SMP Negeri 1 Samarinda semua diberikan selalu kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Baiklah anak-anak, kemarin seni budaya sudah disampaikan oleh Bu Yuti Wila. Sekarang ganti Ibu, dan kebetulan kemungkinan kalian masih belum tahu dan kita perlu sedikit kenal, sedikit tahu bahwa Ibu mengajar di kelas 7A, B, dan C. Selanjutnya Ibu Yuti Wila. Panggil saja Ibu Ririn. Nama Ibu Binti Masnurin. Sama dengan Ibu Yuti mengajar seni budaya. Kemarin telah disampaikan oleh Ibu Yuti tentang seni rupa. Ya, di dalam belajar daring saat ini Ibu mohon kepada kalian semuanya, silakan dengan betul-betul, karena waktu yang saat ini tidak seperti yang waktu-waktu kemarin sampai jam 2, ini hanya sampai nanti maksimal sampai jam 10, maka Ibu minta kepada kalian semuanya yang betul-betul, ya, jangan dibuat beban belajar secara daring ini, secara jarak jauh ini, maka silakan belajar yang betul-betul. Silakan anak-anak dipersiapkan tulis di depan kalian serta pulpen. Apabila nanti di sini yang Ibu sampaikan perlu kalian catat, ya. Nah, kemarin telah sudah dijelaskan oleh Ibu Yuti yang sebelumnya, yaitu tentang seni rupa. Tentang seni rupa. Ya, jadi Ibu sedikit mengulang tentang seni. Siapa kira-kira yang bisa? Apa kira-kira seni? Nah, ada yang betul menjawab bahwa seni itu adalah suatu hasil karya yang mempunyai atau memiliki nilai-nilai keindahan. Ya. Jadi kemarin yang sudah disebutkan atau mungkin yang sudah disampaikan ini adalah tentang seni rupa menggambar flora, fauna, dan alam benda. Itu sudah disampaikan oleh Ibu Yuti minggu-minggu kemarin. Nah, jadi di sini Ibu nanti akan memberikan materi tentang musik. Ya, jadi kalau Ibu memberikan materi tentang musik, kalian nggak usah terlalu tegang-tegang, ya, kita santai, kita relax, karena kita nanti akan sedikit banyaknya bernyanyi, ya. Bagaimana kira-kira teknik bernyanyi? Namun sebelumnya Ibu akan mengulang kembali sedikit tentang apa sih cabang-cabang seni yang berkaitan dengan seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama atau seni teater. Ya, kalau tadi seni sendiri itu artinya adalah suatu hasil karya yang mempunyai nilai-nilai keindahan, akan tetapi kalau digandengkan dengan seni rupa, itu adalah suatu hasil karya seni yang disampaikan melalui medianya adalah rupa. Ya, medianya adalah rupa. Rupa
bisa dalam istilah adalah visual, ya. Seni visual. Seni visual itu apa? Seni visual itu adalah suatu hasil karya seni yang bisa dilihat, dinikmatin keindahannya, bisa diraba. Ya, indahnya bagaimana kira-kira di dalam seni rupa itu? Nah, di dalam bentuknya, bentuk visual itu apa? Yang nyata, bisa dinikmati oleh keindahannya, bisa diraba. Beda dengan seni musik. Nah, di dalam seni rupa itu ada bermacam-macam. Ada yang memiliki ukuran 2 dimensi dan ada yang memiliki 3 dimensi. Ya, jadi yang sudah kalian praktekkan di minggu-minggu kemarin itu adalah termasuk karya 2 dimensi. Mengapa? Di situ bisa dikatakan karya 2 dimensi karena kalian disuruh ya untuk mempraktekkan karya 2 dimensi itu melalui ukuran panjang kali lebar saja. Ya, antara lain adalah kertas gambar, melukis. Ya, banyak lagi di situ. Jadi di sini sedikit Ibu jelaskan supaya kalian mengerti, supaya kalian tahu sebelum jauh materi ke depan, kalian sudah tahu apa sih sebetulnya seni rupa 2 dimensi itu. Ya, seni rupa 2 dimensi itu adalah suatu hasil karya seni yang memiliki ukuran hanya panjang dan lebar saja. Ya, yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Artinya di situ mempunyai ciri, seni rupa itu mempunyai ciri hanya dapat dilihat dari satu arah depan. Karena apa? Karena beda dengan seni 3 dimensi. Kalau seni 2 dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja, ya, hanya dapat dilihat dari satu arah, akan tetapi yang 3 dimensi memiliki volume. Ya, 2 sama 3 beda. Kalau yang 2 dimensi panjang kali lebar, kalau yang 3 dimensi panjang, lebar, atau ada isi atau volume, atau bisa juga ketebalan. Nah, di sini kira-kira siapa yang bisa memberikan contohnya? Yang 2 dimensi, selain daripada kertas gambar, ada lagi foto, ya, foto. Ada lagi, kasih contoh lagi, yaitu sejenis poster. Ya, ada lagi yang bisa dikatakan selebaran. Ya, kemudian ada lagi spanduk. Nah, masing-masing itu kalian harus bisa mengartikan apa itu yang berkaitan dengan seni rupa. Banyak dijabarkan tentang seni rupa itu. Jadi kalau kalian di dalam kehidupan sehari-hari menemukan hal yang demikian bisa dikaitkan dengan seni rupa. Misalnya ada kertas yang selalu disebarkan, ya, kertas yang selalu disebarkan, yang berisikan misalnya di situ, ya, tentang bimbingan belajar, misalnya primagama atau apa yang setiap kalian di pinggir jalan diberikan. Ini yang dinamakan selebaran. Nah, kenapa di sini selebaran bisa termasuk dalam seni rupa? Karena disitulah yang termasuk ke dalam kategori karya 2 dimensi. Nah, yang sudah Ibu sebutkan tadi, karya 2 dimensi termasuk poster. Poster.
Siapa yang sudah tahu poster? Nah, poster itu adalah apa? Perbedaan dari poster dengan spanduk tuh ada bedanya enggak? Yang sama-sama karya 2 dimensi. Ada. Ya, apa kira-kira? Perbedaannya apabila poster ini adalah sama, mempunyai ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah saja depan, tetapi perbedaannya adalah kalau poster itu apa? Suatu hasil karya yang dibuat di atas selembar kertas lebar. Ya, suatu hasil karya yang dibuat di atas selembar kertas lebar. Sedangkan spanduk, ya, perbedaannya yang sama-sama mempunyai 2 dimensi. Kalau spanduk hanya bahan. Suatu hasil karya yang dibuat di atas selembar kain yang lebar, yang dibentangkan. Gitu anak-anak ya. Jadi kalian bisa melihat apabila kalian sudah masuk ke SMP Negeri 1 misalnya, ya, tahun ajaran baru. Nah, yang bisa dikatakan spanduk itu misalnya tertuliskan selamat datang siswa baru di SMP Negeri 1 Samarinda. Termasuk kalian yang masih kelas 7 ini pasti ada itu apabila kalian ke ruang atau ke lingkungan SMP 1. Ya, di situ. Selamat datang. Ya, selamat datang. SMP Negeri 1 Samarinda. Siswa baru SMP Negeri 1 Samarinda. Nah, seperti itu. Itu yang bisa dikatakan contoh dari karya 2 dimensi dalam bentuk spanduk. Ya, dalam bentuk spanduk. Nah, ulangi lagi, selebaran tadi apa? Selebaran itu sama dengan contoh dari karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar saja, akan tetapi yang disebarkan. Ya, yang disebarkan intinya di situ banyak sekali isinya. Ada gambar dan tulisan yang disebarkan, ya. Ada panti pijat misalnya, ada salon misalnya, ya, ada bimbingan belajar dan lain sebagainya. Nah, itu selebaran. Ya, itu adalah suatu contoh dari karya seni rupa 2 dimensi. Banyak lain lagi. Ya, embalase, etalase, nah, mobile, ya, mobile. Apa mobile? Mobile itu bukan merek HP, ya. Mobile itu adalah suatu iklan yang digantungkan. Ya, pernah melihat anak-anak kalian? Nah, suatu contoh misalnya bagi yang sudah pernah ke mall, ya, atau mungkin ke toko-toko di pinggir jalan raya, itu yang sebelum kalian masuk ke tokonya atau ke mall itu yang bergantungan, ya, yang bergantungan, atau mungkin di dalam mall misalnya, ya, itu ada tertuliskan misalnya apa ya, merek sepatu misalnya. Itu ada tertuliskan di situ diskon 99,9%. Nah, itu yang digantung dengan menggunakan apa itu namanya? Benang. Atau mungkin digantung. Apa tujuannya di situ digantung? Supaya tertiup angin ke sana kemari, ya. Tertiup angin ke sana kemari sehingga ya para pengunjung yang datang cepat mengetahui apa sih ini. Nah, ya kan? Apa sih ini? Oh, itu ada loh diskon sepatu. Nah, itu tujuannya. Itu yang bisa dikatakan apa tadi? Mobile. Tulisannya mobile, ya, mobile. Itu juga merupakan contoh daripada seni
rupa. Begitu ya nak ya. Nah, jadi kemarin yang sudah kalian kerjakan menggambar flora atau mungkin kalian menggambar fauna atau mungkin alam benda yang ada di sekitar kalian itu adalah termasuk contoh-contoh dari seni rupa. Panjang sekali di sini. Jadi Ibu tidak terlalu jauh ya tentang ini. Ini baru sampai ke jenis-jenis daripada atau mungkin apa itu namanya seni rupa itu terbagi menjadi apa saja. Ya, tuh. Jadi yang kedua ya itu adalah seni musik. Ya, seni musik. Kalau tadi seni rupa itu bisa dikatakan juga termasuk seni visual. Seni yang hanya dapat dinikmatin keindahannya dalam bentuk dinikmati dengan panca indera. Ya, bisa diraba. Nah, seperti yang sudah banyak tadi Ibu sampaikan contoh-contohnya. Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seni musik. Nah, seni musik di sini nanti yang akan kita Ibu sampaikan nanti setelah Ibu jelaskan di sini ya. Jadi cabang-cabang seni itu kalau Ibu menanyakan atau mungkin bahkan minggu kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Yuti, cabang-cabang seni itu apa saja? Ada 4 ya. Seni rupa, seni musik, seni tari dan seni drama. Oleh karena itu, di sini Ibu sedikit mengulang kembali, siapa tahu minggu kemarin ada yang belum disampaikan atau mungkin bahkan ada anak-anak yang belum sempat mencatat. Seperti itu anak-anak ya, silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Nanti siapa tahu apabila ada ulangan harian atau mungkin nanti ada semester seperti itu, pasti nanti ditanyakan supaya kalian tidak bingung. Apa sih sebetulnya ini? Nah, seperti itu. Jadi apa yang Ibu sampaikan di sini tolong dicatat apabila di situ belum disampaikan pada minggu-minggu yang kemarin. Begitu anak-anak ya. Nah, menginjak ke cabang-cabang seni yang kedua adalah seni musik di sini. Seni musik. Kalau tadi seni rupa adalah dalam bentuk visual, kalau seni musik adalah apa? Suatu hasil karya seni yang disampaikan melalui media suara atau bunyi. Ya, medianya adalah suara atau bunyi-bunyian. Atau dalam istilah di sini adalah audio. Ya, audio. Audio itu adalah suara. Nah, yang dinikmatin apanya? Nah, mungkin dengan suaranya, ya, dengan suaranya yang merdu atau mungkin dengan bagaimana kira-kira penyampaiannya suara yang tidak bisa dilihat ini. Kalian menikmatin bagaimana kira-kira audio atau suara ini kalian dengarkan mungkin di HP kalian atau mungkin yang di lain. Nah, ini yang bisa dikatakan yang dapat dinikmati musiknya adalah suaranya. Ya, suatu hasil karya seni yang disampaikan melalui bunyi atau suara yang dalam istilah lain adalah audio. Tahu ya? Nah, siapa yang bisa memberikan kira-kira seni audio? Seni audio ini bukan seni visual. Kalau seni visual itu adalah seni yang hanya dapat dipandang, hanya dilihat, hanya dapat dinikmatin, diraba, bisa. Ya, mungkin dari keindahan gambarnya di seni rupa yang tadi sudah banyak jelaskan. Kalau seni musik di sini nggak bisa diraba, tetapi di sini yang bisa dinikmati adalah hanya bunyi atau suaranya saja. Contohnya dari mana kira-kira? Dari suara HP kalian atau mungkin dari suara di radio. Nah, seperti itu. Beda dengan nanti yang ada
suara yang ada di televisi loh ya, beda. Karena apa? Karena di situ nanti sudah termasuk kategori gabungannya antara rupa dengan suara. Kalau yang sudah di televisi, ya kan? Nah, kalau yang seni musik di sini, audio di sini hanya suaranya saja. Siapa yang bisa kira-kira memberikan contohnya, Nana? Apa kira-kira yang seni musik yang hanya dapat dinikmatin suaranya saja? Contoh suara yang ada di radio. Nah, misalnya film-film misalnya itu bukan termasuk ya. Nah, seperti itu. Masih banyak lain lagi kira-kira contoh-contoh dari lain ya, yang lain dari seni musik ya. Nah, seperti itu. Nah, di seni musik nanti Ibu dari dasar akan memberikan teknik-teknik bernyanyi. Nah, seperti itu. Tetapi di sini masih Ibu jelaskan terlebih dahulu awal-awal daripada cabang-cabang daripada seni. Yang ketiga adalah seni tari. Ya, cabang-cabang seni yang pertama adalah seni rupa, yang kedua adalah seni musik, dan yang ketiga adalah seni tari. Ya, apa yang dimaksud dengan seni tari? Suatu hasil karya seni yang disampaikan melalui media gerakan yang teratur, yang ada iringannya musik. Nah, ini yang bisa dikatakan penggabungan dari seni rupa dan seni musik. Gitu ya. Yang rupa tadi hanya bisa dinikmatin apa itu namanya? Bentuknya saja tidak ada suaranya. Ya kan? Akan tetapi musik bisa dinikmatin suaranya saja. Penggabungannya dari seni tari itu adalah dari bentuk visual dan audio. Makanya yang seni tari di sini adalah nanti bisa dalam istilah audio visual. Nah, seperti itu anak-anak ya, audio visual. Diulangi lagi, seni tari adalah suatu karya seni yang disampaikan melalui media rupa dan iringan musik. Nah, seperti itu penggabungannya. Dari wujud bentuknya yang bisa dikatakan visual tadi dan dari audio dalam bentuk suaranya tadi. Jadi digabungkan menjadi audio visual. Audio visual itu apa? Suara dan rupa. Siapa yang bisa memberikan contohnya kira-kira? Ayo. Nah, banyak sekali di situ ya. Misalnya nih, kalian buka yang zaman-zaman sekarang ini yang lagi ngetren. Apa itu? TikTok. Ya, TikTok. Di situ ada gambarnya, joget. Ada suaranya, musiknya. Nah, itu. Itu adalah juga merupakan contoh daripada seni tari yang bisa dikategorikan audiovisual. Ya, nah seperti itu. Itu audiovisual. Ada suara dan ada gerakan. Ada suara dan ada gerakan. Bisa dilihat dari gerakan. Bagaimana sih kira-kira ini? Oh, ini ada tarian, tapi juga ada musiknya. Nah, ini adalah audiovisual. Bisa dikatakan seni tari. Yang keempat adalah seni drama. Ya. Seni drama atau dalam istilah seni teater. Gitu anak-anak ya. Seni drama atau seni teater. Apa itu? Yang dimaksud seni drama atau seni teater? Ayo. Kalau Ibu tadi kalian mendengarkan dari cabang-cabang seni yang dari atas, itu seni rupa pertama, kemudian yang kedua adalah seni musik,
yang ketiga seni tari, dan yang keempat di sini adalah seni drama. Apa itu? Nah, ini adalah sudah berkaitan, ya, kaitan di sini. Nah, di sini Ibu sampaikan kalau yang bisa dikatakan seni drama ini adalah karya seni yang disampaikan dengan menggunakan media gabungan. Gabungan dari mana? Gabungan dari wujud rupanya ada, gabungan dari suaranya ada, atau yang bisa dikatakan audio tadi, dan yang penggabungan dari gerakan yang diperoleh melalui penjiwaan yang maksimal. Ya, ini adalah seni drama. Coba diulangin, siapa yang bisa tadi menyebutkan? Iya, ya. Karya seni yang disampaikan menggunakan medianya ini apa? Medianya ini adalah gabungan. Gabungan dari mana anak-anak? Gabungan dari atas tadi yang sudah Ibu sebutkan satu persatu tadi. Penggabungan dari wujud rupanya ada, ya, mungkin background-backgroundnya, kemudian wujud suaranya. Suaranya apa kira-kira? Musik. Ya, begitu perannya misalnya ini keluar dari masuk dari panggung, di situ sudah ada musiknya, ada suaranya, dan nggak mungkin nggak ada gerakannya, pasti ada gerakan yang diperoleh melalui penjiwaan yang maksimal. Apa sih di sini temanya? Apakah di sini judulnya? Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini kira-kira anak-anak sudah pada tahu semuanya? Sebelum Ibu melanjutkan ke bernyanyi satu suara. Apa kira-kira? Siapa yang bisa? Siapa yang bertanya? Nah, sudah tahu semuanya ya? Sudah jelas ya anak-anak? Iya, jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada suatu pertanyaan disuruh menyebutkan cabang-cabang seni, kalian harus bisa. Ada berapa? 4. Antara lain adalah seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama. Seni rupa bisa dikatakan dalam istilah visual nyata, ya, gambarnya bisa dilihat, akan tetapi tidak bisa didengarkan. Sebaliknya di seni musik. Kalau seni musik ini adalah bisa dikatakan audio, suara, ya, perbedaan dari visual. Bisa didengarkan, akan tetapi tidak bisa dilihat. Hanya bisa dinikmatin suara merdunya saja. Visual bisa dinikmatin dengan visualnya saja, gambarnya, keindahannya, ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah seni tari, penggabungan dari audio dan visual, ya. Nah, seperti itu, ada gambarnya, ada rupanya, dan ada suaranya yang bisa dinikmatin. Nah, seperti itu. Seni drama. Nah, seni drama adalah apa tadi, anak-anak? Seni drama itu adalah seni gabungan. Gabungan dari mana? Gabungan dari rupanya ada, kemudian musiknya juga ada, tari juga ada. Ya. Jadi dari wujud rupa, wujud suara, dan gerakan yang diperoleh melalui penjiwaan yang maksimal. Seperti itu anak-anak ya. Nah, seperti itu. Nanti suatu saat Ibu akan bertanya ke kalian masing-masing di situ. Apa? Kira-kira rupa, musik, tari, drama, dan yang termasuk juga dalam penggabungannya itu. Nah, di situ ya. Sudah paham anak-anak ya? Jadi di sini Ibu nggak akan lebih jauh materi kalau kalian di sini masih belum jelas. Kalau kalian di sini masih belum tahu dan mengerti. Nah, seperti itu ya.
Nah, kita lanjut. Tadi di sini cabang-cabang seni itu satu rupa, seni musik, tari, dan drama. Nah, di dalam kelanjutan di sini adalah nanti Ibu akan mau menjelaskan tentang bernyanyi unisono. Bernyanyi unisono. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran di sini adalah 3.1, memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dan dalam bentuk unisono. Yang kedua, 4.1, yaitu menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Gitu ya anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian harus pertama mampu mengeksplorisasi pengetahuan diri berbagai sumber tentang pengertian, unsur, prinsip, teknik, dan konsep bernyanyi satu suara dalam bentuk unisono. Yang kedua, mempraktekkan teknik vokal yang benar dalam bernyanyi. Mempraktekkan teknik vokal yang benar dalam bernyanyi. Yang ketiga, mempraktekkan teknik pernapasan yang benar dalam bernyanyi. Yang keempat, menyanyikan salah satu lagu secara unisono dengan benar, sungguh-sungguh, dan percaya diri. Kemudian di sini kegiatan intinya kalian bisa mengamati tayangan video tentang teknik vokal yang benar dalam bernyanyi unisono. Yang kedua, peserta didik kalian menyanyikan salah satu lagu secara unisono dengan benar dan sungguh-sungguh dan terpercaya. Nah, di sini di dalam bernyanyi unisono atau bernyanyi unisono itu apa? Bernyanyi unisono itu adalah bernyanyi dengan satu suara. Ya, satu suara yang bersama-sama. Artinya itu bernyanyi satu suara itu yang tidak ada dalam bentuk bass, tenor, tidak. Sama satu suaranya. Nah, di sini di dalam peta konsep pembelajarannya adalah yang pertama, pernapasan diafragma. Kemudian yang kedua ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya. Kemudian di sini ada teknik pernapasan, teknik vokal, ada juga yang bisa dikatakan prasering, intonasi, dan artikulasi. Ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan pengertian daripada menyanyi unisono. Ya, menyanyi unisono itu apa anak-anak? Menyanyi unisono itu adalah bernyanyi dengan satu suara, dengan kelompok, ya, dengan satu suara. Seperti menyanyikan melodi satu lagu, partitur lagu, dan menyanyi unisono hanya melodi pokok saja. Nah, pada intinya adalah pengertian menyanyi unisono ini adalah bernyanyi dengan satu suara. Ya. Nah, apa tadi? Menyanyi unisono? Menyanyi unisono adalah menyanyi bisa juga dengan satu kelompok, dengan satu suara, dengan melodi atau satu lagu partitur unisono yang melodinya atau pokoknya saja. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan di dalam unsur-unsur vokal. Nah, unsur-unsur vokal ini apa? Sikap. Ya, sikap. Di dalam kalian bernyanyi, ini sikap
kalian, ya, sikap kalian di sini adalah harus apabila kalian dalam keadaan duduk harus tegak. Ya, harus tegak. Tidak boleh kalian kayak gini. Dan akan lebih bagusnya kalian menyanyi itu dalam posisi berdiri sebetulnya. Duduk atau berdiri dalam keadaan posisi tegak, rileks, dan pandangan lurus ke depan. Nah, itu adalah unsur-unsur vokal yang pertama, yaitu sikap bernyanyi. Nah, kalau ibu bertanya kira-kira, vokal di dalam seni musik itu apa? Nah, vokal itu ada loh nak ya, yang bisa dikatakan vokal di dalam musik, dan ada vokal di dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, huruf vokal itu adalah huruf hidup. Huruf hidup itu apa? A, I, U, E, O. Ya, huruf hidup di dalam bahasa Indonesia itu apa? A, I, U, E, O. Tapi, kalau yang vokal di dalam musik, itu bedanya cara pengucapannya. Ya, cara pengucapannya. A, coba kalian praktekkan. A, itu beda dengan A bahasa Indonesia. A di dalam musik kalian harus menganga A. I. Nah, ini I. Mimi bibir kalian harus I. Beda dengan bahasa Indonesia I. Itu saja. Akan tetapi kalau di musik I. Ya. Kemudian A, I, bisa perhatikan nak, kalian ya, bisa perhatikan ya. A, I, U. U, mimi harus ke depan. U. E, ya. E dan O. Jadi, sama-sama huruf vokal di dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O. Nah, ya kan? A, I, U, E, O. Bedanya di mana, nak? Bedanya di pengucapannya. Ya. A, I, U, E, O. O bulat O. Kalau bahasa Indonesia-nya O saja. Tapi kalau di musik O. Ya. Apa kira-kira yang berkaitan dengan vokal A, I, U, E, O? Nah, ada. Jadi kalian di dalam unsur vokal sikap bernyanyi kalian duduk atau berdiri dalam keadaan posisi yang tegak, rileks, dan santai, pandangan lurus ke depan, kalian harus menggunakan vokal yang benar. Ya. Jadi tidak ada kalian menyanyi yang sifatnya nanti seperti orang kumur-kumur. Ya kan? Tidak ada. Indonesia tanah air kita tidak ada. Harus ada huruf vokalnya yang sudah disebutkan tadi. Ibu kasih contoh. Indonesia tanah air peta. Ya. Ya. Nah, beda kan? Harus Indonesia. Ya. Artikulasi harus jelas. Tidak seperti orang kumur-kumur. Satu nusa, satu bangsa, tidak. Satu nusa, ya. Satu nusa, satu bangsa, ya, seperti itu. Itu nak ya, itu yang bisa dikatakan vokal di dalam musik. Penting sekali. Makanya di situ siapa tahu nanti kalian setelah mungkin
keluar dari SMP Negeri 1 misalnya punya talenta, ya, nyanyi, bisa sampai ke nasional, ke Jakarta misalnya, ya kan? Pasti di situ ada di audisi. Nah, siapa biasa yang bisa nonton Indonesia Idol. Nah, di situ apa protesnya? Diprotes. Oh, di situ vokalnya kurang benar. Ya, vokalnya kurang jelas. Karena apa? Kalau kalian misalnya nih dalam menyanyi lagu daerah, wa bolo kulanji papan, tidak seperti itu. Harus wa bolo kulanji papan, jelas. Ya. Nah, huruf vokalnya itu jelas. Makanya di sini untuk selanjutnya nanti untuk minggu yang akan datang, Ibu jelaskan yang akan lebih detail kembali. Ya, tidak usah terlalu lari jauh ke sana. Yang penting nanti kalian bisa mempraktekkan apa yang sudah Ibu jelaskan di sini satu persatu. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam unsur-unsur vokal tadi sudah satu Ibu jelaskan. Yang pertama adalah sikap bernyanyi. Sikap bernyanyi. Sikap bernyanyi itu apa? Duduk atau berdiri dalam keadaan posisi tegak, rileks, dan pandangan lurus ke depan. Kedua, pernapasan. Pernapasan. Nah, di sini pernapasan itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah pernapasan dada. Ya, pernapasan dada. Kemudian yang kedua pernapasan perut. Yang ketiga pernapasan diafragma. Ya, atau pernapasan diafragma ada 3 ya. Pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Nah, seperti itu. Jadi pernapasan dada itu adalah sebetulnya kurang bagus untuk bernyanyi. Ya, karena hanya dapat menjangkau nada-nada yang rendah saja. Dan apabila di dalam kalian menyanyi dengan menggunakan dada, ini napas kalian cepat habis, nggak nyampe, ya, nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi kayak kita kayak apa ya, tertekan seperti itu. Itu yang bisa dikatakan pernapasan dada. Apalagi pernapasan dada? Pernapasan dada adalah pernapasan yang bisa digunakan bernyanyi, akan tetapi yang hanya dapat menjangkau nada-nada rendah atau nada-nada bawah. Sehingga napas akan cepat dan letih kalian. Begitu ya. Nah, di sini anak-anak mungkin di dalam unsur-unsur vokal ini Ibu masih baru nyampe ke sikap, kemudian pernapasan. Nah, barangkali nanti apabila ada yang kurang jelas, nanti kita sambung kembali ke minggu yang akan datang, ya kan anak-anak ya. Jadi kita ulang kembali tentang unsur-unsur vokal itu apa. Nah, seperti itu. Jadi karena ini waktunya sudah mau habis, maka Ibu mengingatkan kembali kepada kalian semuanya, karena ini adalah masa-masa pandemi, masa-masa yang sangat mencekam sekali, yang khususnya di daerah kita Samarinda dan pada umumnya di negara kita, negara Indonesia ini yang dilanda oleh virus corona, maka Ibu mengingatkan kepada kalian apabila pergi selalu dengan menggunakan masker atau mungkin hindari kumpul-kumpul dengan temannya apabila tidak terlalu penting. Nah, seperti itu, anak-anak ya. Jadi sampai di sini dulu, Ibu Ririn tutup. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan,
kita saling memaafkan, dan kita sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Salam semuanya kepada kalian semuanya. Ibu akhiru kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you semuanya.